Pernah kebayang nggak kalau serangan militer modern yang kita lihat di berita itu sebenarnya adalah penggenapan nubuat kuno tentang akhir zaman? Hari ini kita akan menguraikan sebuah ceramah yang mencoba menghubungkan eskatologi Islam dengan geopolitik masa kini dan menyajikannya dalam sebuah garis waktu visual. Nah, inti argumennya itu di sini, sebuah klaim yang cukup mengejutkan. Serangan militer baru-baru ini di Suriah Utara itu katanya bukan sekedar peristiwa geopolitik biasa, tapi justru pemicu yang sudah diramalkan untuk perang dunia yang akan datang. Oke, jadi apa sih pemicunya? Di bagian pertama ini, kita akan fokus pada satu peristiwa spesifik yang diyakini akan memulai apa yang disebut malhama atau perang besar yang dinubuatkan. Menurut interpretasi ini, nubuatnya itu spesifik banget, menyebutkan adanya serangan militer di utara Suriah yang melibatkan sebuah kekuatan yang disebut Rum. Nah, karena itulah, sang pembicara berpendapat kalau serangan Turki baru-baru ini adalah pengenapan harfiah dari nubuat tersebut. Pas banget katanya. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita bahas siapa aja pemain globalnya, ceramah ini menekankan bahwa untuk bisa memahami konflik eksternal ini, kita harus paham dulu nih perpecahan internal yang sangat mendasar di dalam dunia Islam. Ini bagian yang menarik nih. Ceramah ini menyederhanakan sejarah teologis yang super rumit jadi satu titik aja. Siapa sih penerus Nabi Muhammad yang sah? Inilah katanya akar dari perpecahan Sunni Syiah. Lalu, pembicara memperkenalkan satu tokoh kunci, yaitu Imam Al-Mahdi, yang kedatangannya diprediksi akan menyelesaikan perpecahan ini untuk selamanya. Jadi, poin krusialnya begini. Menurut nubuat ini, kedatangan Imam Al-Mahdi itu bakal jadi momen penyatuan total, bukan cuma sebagai pemimpin, tapi sebagai figur yang bakal mengakhiri perpecahan fundamental di dalam Islam itu sendiri. Oke, setelah kita paham konflik internalnya, sekarang ceritanya beralih ke panggung dunia. Yuk kita lihat siapa aja pemain geopolitik utamanya yang diidentifikasi dalam ceramah ini dan bagaimana mereka semua cocok masuk ke dalam teka-teki nubuat ini. Nah, di sini, Turki modern diposisikan sebagai pemain utama. Dengan ambisi untuk memimpin dunia Sunni dan keanggotaannya di NATO, Turki digambarkan berada di persimpangan jalan sejarah yang, menempatkannya tepat di pusat konflik yang dinubuatkan ini. Ini bikin kita bertanya-tanya kan, nubuatnya menyebut Rum atau Roma. Tapi, siapa sebenarnya Rum di zaman sekarang? Pembicara berargumen bahwa jawabannya nggak cuma satu, ternyata ada dua. Dan disinilah letak argumen geopolitik paling intinya. Rum dalam Al-Quran itu diidentifikasi sebagai Kristen Ortodoks yang berarti Rusia dan dianggap sebagai sekutu. Sementara itu, Rum dalam hadis itu menuju ke peradaban Barat atau NATO yang dianggap sebagai musuh yang dinubuatkan. Sekarang kita geser ke timur. Di sini ada dugaan bahwa dua kekuatan besar global telah memainkan sebuah permainan tipu daya yang panjang banget untuk bisa berada di atas angin. Jadi menurut teori ini, sejarah Uni Soviet yang kita pelajari di sekolah, mulai dari revolusi Bolshevik sampai keruntuhannya, itu bukan cerita yang sebenarnya. Katanya, itu semua cuma tipu daya strategis selama 100 tahun yang tujuannya buat menyembunyikan kebangkitan kekuatan militer Rusia demi persiapan untuk konflik akhir ini. Cukup liar ya? Dan Tiongkok, perannya di sini mirip. Mereka juga dibilang melakukan penipuan yang serupa, pura-pura berseteru, sambil diam-diam membangun kekuatan mereka dengan bantuan Barat. Dan apa hasil akhir dari semua tipu daya panjang ini? Ya, menurut sumber ini, inilah yang kita saksikan sekarang, aliansi militer, ekonomi, dan moneter yang super kuat antara Tiongkok dan Rusia, yang siap menantang tatanan dunia saat ini. Oke, bagian terakhir nih. Ceramah ini juga ngejelasin apa hasil akhir dari perang besar ini dan apa yang diprediksi bakal terjadi setelahnya. Perang terakhir ini katanya nggak akan lama-lama. Sumber ini ngegambarin perang rudal yang super cepat dan dahsyat berkat teknologi superior Rusia yang katanya bisa melenyapkan musuh-musuhnya cuma dalam hitungan menit saja. Jadi, inilah akhir ceritanya menurut sumber ini. Perang besar menghancurkan peradaban Barat yang kemudian membuka jalan bagi Israel untuk bangkit jadi negara penguasa dunia. Dan semua ini, pada akhirnya, cuma persiapan panggung untuk kedatangan sosok terakhir, Dajjal. Kita baru saja mengupas sebuah interpretasi yang sangat kompleks, yang melihat semua peristiwa dunia bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai takdir yang sedang terungkap. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Jangan-jangan semua ketegangan geopolitik modern ini hanyalah takdir ilahi yang sedang berjalan?